Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Kembali lagi dengan pembelajaran hari ini, yaitu trigonometri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alia Silvianti Agusti dengan NPM A1C020068. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah media pembelajaran non-TIK. Kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Terdapat materi, latihan, dengan kuis. Di sini dalam materi terdapat dua subbab, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan aturan sinus dan kosinus. Kita masuk ke dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa sih perbandingan trigonometri itu? Untuk kamu pecinta alam, olahraga panjat tebing sangat menarik untuk dicoba. Terlebih bagi yang biasa hiking atau mendaki bukit melalui lereng yang curam. Contohnya seperti bukit yang sedang didaki oleh Ani dan Budi. Mereka melewati lereng dan menggunakan tali sepanjang 20 meter untuk mencapai puncak. Lereng bukit itu cukup curam. Kemiringannya 60 derajat. Kita akan menghitung seberapa tinggi jika mereka mencoba langsung memanjat tebing secara vertikal untuk sampai di puncak. Misalkan suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2 satuan. Kita ketahui ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Setelah kita iris tepat di tengah-tengah, terbentuklah segitiga siku-siku seperti ini. Sinus 60 derajat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut 60 derajat dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Sehingga kita peroleh sinus 60 derajat sama dengan akar 3/2. Rute lereng pendakian dan panjat tebing juga membentuk segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya sebesar 60 derajat. Sinus 60 derajat di sini adalah Y/20. Panjang sisi di depan sudut 60 derajat dibagi panjang sisi miringnya. Setelah kita padankan sinus 60 derajat dari kedua segitiga siku-siku tersebut, kita peroleh nilai Y. Ya, nilai Y adalah 10 akar 3 atau kira-kira 17,3. Jadi, jika mereka hendak memanjat tebing untuk sampai di puncak bukit, mereka harus melalui ketinggian kira-kira 17,3 meter. Sedikit lebih singkat dibandingkan melalui rute lereng pendakian. Melihat resikonya, butuh latihan dan pendampingan instruktur berpengalaman sebelum mereka mencoba tantangan ini. Baik, kita akan masuk ke dalam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku jika dilihat dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga siku-siku tersebut. Perbandingan trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang dapat didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Bisa kita lihat gambar ini, ada segitiga siku-siku yaitu segitiga ABC. Di sini AB-nya samping, BC depan, AC miring. Jika perbandingan trigonometri didefinisikan dalam segitiga siku-siku, maka definisinya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat rumusnya sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosec alfa, sekan alfa, kotangen alfa. Kita masuk ke dalam latihan.
Baiklah, kita masuk ke dalam latihan yang ke-1, subbab 1, para siswa pramuka diminta membuat jembatan untuk menyeberangi sungai. Saat akan mengukur lebar sungai, posisi siswa pramuka pertama berdiri persis di depan sebuah pohon A, dan siswa pramuka yang kedua di titik B, serta posisi jarak pramuka pertama dan pramuka kedua adalah 20 meter. Para siswa pramuka tersebut membuat sketsa pada sebuah kertas seperti pada gambar di bawah ini. Apakah dengan menggunakan sketsa di bawah siswa dapat mengukur lebar sungai yang kita ketahui panjang BE-nya adalah 8 meter dengan panjang DE 4 meter. Kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita tentukan segitiganya tersebut dengan membuat sketsa seperti di bawah ini, menggunakan rumus Pythagoras. Rumus yang pertama yaitu BD sama dengan akar BE kuadrat dikurangi DE kuadrat. Kita lihat sketsa gambarnya di sini. Lalu kita masukkan BE-nya adalah 8 menjadi 8 kuadrat dikurangi DE-nya sama dengan 4 kuadrat. Jadi BD sama dengan akar dari 64 dikurangi 16 sama dengan akar 48. Kita pecahkan akar 48 dan menjadi 4 akar 3 meter. Kemudian kita masukkan BC per BD sama dengan AC per DE. Kita masukkan BC-nya tadi adalah 20 meter dibagi dengan 4 akar 3 hasil BD yang kita cari sebelumnya tadi. Lalu AC belum dapat diketahui per DE-nya adalah 4. AC sama dengan kita kali silang 80 dari 20 dikali 4 per 4 akar 3. Kita dapatkan AC-nya 6,67 akar 3 meter. Lalu kita masukin ke dalam rumus tan. Rumus tan tadi, tan alfa adalah depan dibagi samping atau desa sama dengan AC per BC. Kita masuk ke dalam soal latihan yang kedua. Perhatikan gambar di atas berikut. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Cos alpha sama dengan 4 per 5. Dan tan beta sama dengan 1. Jika AD sama dengan A, maka AC adalah... Kita masuk ke pembahasannya. Dapat kita ketahui segitiga ABC siku-siku di B. Cos alpha sama dengan 4 per 5 dan tan betanya sama dengan 1. Karena cos alpanya 4 per 5, maka sin alpanya 3 per 5. Cos alpha sama dengan AB per BC. Sama dengan 4 per 5, AB 4 per 5 AC. Sin alpanya sama dengan CB per AC. Sama dengan 3 per 5. Atau CB 3 per 5 AC. Karena tan betanya CB per BD sama dengan 1, maka BD sama dengan CB. Jadi sama dengan 3 per 5 AC. Selanjutnya kita peroleh AB-nya sama dengan 4 per 5 AC sama dengan alpha ditambah 3 per 5 AC sama dengan 4 per 5 AC sama dengan alpha sama dengan AC per 5 sama dengan AC sama dengan 5A. Kita masuk ke dalam latihan yang ketiga. Latihan ketiga subbab 1 yaitu Tony berdiri di antara dua tiang listrik yang tingginya sama yaitu 27 meter. Ia melihat ke puncak tiang listrik yang pertama berada di sebelah kirinya dengan sudut elevasi 30 derajat. Lalu dia berpaling ke arah tiang yang kedua dan melihat puncaknya dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi Tony diabaikan setelah dihitung dengan perbandingan trigonometri, Tony menyimpulkan A. Jarak antara Tony dengan tiang pertama adalah 27 akar 3 meter. B. Jarak antara Tony dengan tiang kedua adalah 11 akar 3 meter. Yang C. Jarak kedua tiang adalah 36 akar 3 meter. Kita masuk ke dalam pembahasan. Kita lihat segitiga ACT di samping. Tan 30 derajat sama dengan AC dibagi CT. CT-nya sama dengan AC-nya adalah 27 per
CT-nya adalah 1/3 akar 3. Jadi CT-nya sama dengan 27 akar 3. Pada segitiga BTD di samping, bisa kita lihat ada tan 60 derajat. Sama dengan BD dibagi dengan TD. TD sama dengan 27 dibagi akar 3. Jadi TD-nya adalah 9 akar 3. Jadi jarak kedua tiang adalah 27 akar 3 ditambah 9 akar 3 dan mendapatkan 36 akar 3. Kita masuk ke dalam kuis, yaitu kita masuk ke dalam kuis yang pertama. Sebuah pesawat tempur melihat dua buah kapal layar berlayar di bawahnya. Pada layar pemantau yang dilihat CO pilot, pesawat tempur tersebut adalah menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut depresi yang berbeda seperti terlihat pada gambar. Kita lihat gambar di samping. Jika CO pilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak lurus permukaan air laut dengan ketinggian 1.800 meter, maka jarak kedua kapal tersebut adalah kira-kira jawabannya yang mana ya? Salah. Coba kita klik. Benar. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita tentukan sketsanya terlebih dahulu seperti gambar di samping yang udah kita sketsa. Masukkan ke dalam rumus, yaitu tan 30 derajat sama dengan X per 1800. Akar 3, tan 30 adalah akar 3 per 3 sama dengan X dibagi dengan 1800. Jadi X sama dengan 1800 akar 3 per 3 sama dengan 600 akar 3. Jadi jawabannya adalah 600 akar 3. Kita masuk ke pembahasan kuis yang kedua. Benny ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditumbuhi eceng gondok. Sketsa yang dibuat Benny seperti gambar di bawah ini. Saat dilakukan perhitungan, Benny ragu atas hasil yang diperoleh karena ukuran lebar danau tidak masuk ke logikanya. Ternyata setelah diukur ulang bersama temannya, sudut yang tadinya 45 seharusnya adalah 40 derajat. Perbandingan lebar danau harusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal adalah benar. Kita masuk ke dalam pembahasannya. Kita ketahui masukkan sudut yang tadinya 45 derajat seharusnya adalah 40 derajat. Maka kita masukkan ke dalam rumus perbandingan trigonometri yaitu tan 40 derajat sama dengan depan dibagi dengan samping dibagi tan 45 derajat sama dengan depan dibagi samping. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita masuk ke kuis yang ketiga. Andre ingin mengukur tinggi pohon yang ada di belakang rumahnya. Tinggi pohon tersebut akan sulit diukur dengan menggunakan meteran. Oleh karena itu, Andre akan menggunakan perbandingan trigonometri. Untuk mengukur tinggi pohon tersebut, Andre berdiri dengan jarak 9 meter dari pohon. Jika tinggi Andre 162 cm, tinggi pohon tersebut adalah akar 3 sama dengan 1,73. Kita lihat gambarnya di bawah. Dan jawabannya benar. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Terdapat pembentukan segitiga siku-siku. Bisa kita lihat di gambar sketsa tersebut ada segitiga siku-siku. Kemudian kita masukin ke dalam rumusnya, yaitu tan alfa sama dengan depan dibagi dengan samping. Tan alfa adalah tan 30 derajat sama dengan, kita ketahui tingginya Y
dengan dibagi 9. Jadi 1/3 sama dengan Y per 9. Jadi kita Y sama dengan 9 dikali 1/3 akar 3. Y sama dengan 3 akar 3. Y sama dengan 3 dikali 1,73. Jadi Y-nya adalah 5,19 meter. Kemudian kita cari tinggi pohonnya. 5,19 meter ditambah dengan tinggi badannya Andre tadi 162 cm. Sama dengan 5,19 menjadi 6,81 meter. Jadi jawabannya tadi adalah B. Kemudian kita masuk ke dalam materi subbab yang kedua, yaitu aturan sinus dan kosinus. Apa sih aturan kosinus dan kosinus itu? Kita simak video berikut. Ini kita akan membantu Pak Robert menghitung luas lahan pertaniannya dengan konsep trigonometri. Pak Robert adalah seorang petani, lahan pertaniannya cukup luas dan dipenuhi dengan tanaman padi. Suatu ketika, lahan pertaniannya diserang hama, sehingga ia harus melakukan sesuatu agar tidak semakin parah. Kemudian Pak Robert membeli beberapa botol pestisida, namun ia bingung dengan dosis atau takarannya. Satu botol pestisida baik digunakan untuk 1.500 meter persegi lahan pertanian, sedangkan ia tidak tahu luas lahan pertanian miliknya. Lahan pertanian Pak Robert dibatasi dengan 3 patok, sehingga membentuk bangun segitiga. Pak Robert ingat ketika sekolah pernah belajar bahwa luas segitiga dapat ditentukan dengan rumus setengah dikali A dikali B dikali sinus theta. Dengan A dan B adalah panjang sisi-sisi segitiga dan theta adalah besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Kemudian Pak Robert mengukur jarak antara patok yang satu dan yang lainnya, sehingga diperoleh 100 meter dan 120 meter. Sedangkan sudut yang terbentuk di antaranya sebesar 30 derajat. Kemudian Pak Robert melakukan perhitungan. Luas segitiga atau luas lahannya sama dengan setengah dikali 100 dikali 120 dikali sinus 30 derajat. Nilai sinus 30 derajat bisa kita tentukan dengan kalkulator, yaitu setengah. Sehingga kita peroleh luas segitiga sama dengan 3000. Jadi, luas lahan pertanian milik Pak Robert adalah 3000 meter persegi. Dengan demikian, jika satu botol pestisida baik digunakan untuk lahan pertanian seluas 1.500 meter persegi, maka Pak Robert membutuhkan 2 botol pestisida untuk memerangi hama yang menyerang lahan pertanian miliknya. Jika kamu Baiklah, kita perhatikan segitiga berikut. Dengan menerapkan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku BCD, A kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah BD kuadrat. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian pada segitiga siku ACD, H sama dengan B dikali sin A. Kita dapat persamaan yang kedua, yaitu AD sama dengan B dikali cos A, maka BD sama dengan AB dikurangi AD, sama dengan C dikurangi B cos A. Kita dapatkan persamaan 3. Substitusi H sama dengan B dikali sin A dan BD sama dengan AB dikurangi AD, sama dengan C dikurangi B dikali cos A ke persamaan 1. Jadi A kuadrat sama dengan B dikali sin A
tutup kurung kuadrat ditambah kurung buka C dikurangi B dikali cos A kurung tutup kuadrat. A kuadrat sama dengan kurung buka B dikali sin A kurung tutup kuadrat ditambah C dikurangi B dikali cos A kurung tutup kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat kurung buka sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A kurung tutup ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Aturan kosinus. Hukum aturan kosinus dalam trigonometri adalah aturan yang memberikan hubungan yang berlaku dalam segitiga, yaitu antara panjang sisi segitiga dan kosinus dalam salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Aturan kosinus adalah sebagai berikut. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. Kemudian yang ketiga, C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikurangi 2AB dikali cos C. Kita masuk ke dalam latihan yang keempat, yaitu terdapat dua orang A dan B dengan tinggi yang sama, yaitu 160 cm, melihat puncak gedung dari arah yang berbeda. A melihat puncak dari arah selatan dengan sudut elevasi 30, sedangkan B melihat dari arah timur dengan sudut elevasi 60. Jika jam antara A dan B adalah 160 meter, berapa tinggi gedung tersebut? Kita lihat ilustrasi gambarnya di sini. Kita masuk ke dalam penyelesaian. Kita tentukan sketsa dalam gambar soal berikut seperti di samping. Mencari tan 30 sama dengan T per X. 1/3 sama dengan T per X sama dengan X sama dengan T akar 3. Kita dapatkan kepersamaan 1. Kemudian tan 60 sama dengan T per Y. Dan kita masuk ke dalam persamaan yang kedua, yaitu akar 3 sama dengan T per Y sama dengan Y sama dengan T per akar 3. Kemudian kita cari pada segitiga alas AB, yaitu 160 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi 160 kuadrat sama dengan T akar 3 kuadrat ditambah T per 3 kuadrat. 160 kuadrat sama dengan 3T kuadrat sama ditambah T kuadrat per 3. Kita kaliin semuanya ke 3, kemudian menjadi 160 kuadrat dikurangi 3 sama dengan 9T kuadrat ditambah T kuadrat. 160 kuadrat dikali 160 dikali 3 sama dengan 10T kuadrat. Dibagi menjadi 10, kemudian mendapatkan 16 dikali 160 dikali 3 sama dengan 10T kuadrat. Jadi 16 dikali 16 dikali 30 sama dengan T kuadrat. Kita akarkan jadi T akar 16 dikali 16 dikali 40 dan didapatkan 16 akar 30. Jadi kita mendapatkan tinggi gedungnya tersebut adalah 16 akar 30 meter. Kita masuk ke dalam latihan yang kelima, yaitu terdapat gambar segitiga berikut. Di sini, dua orang mulai berjalan masing-masing dari titik A dan titik B pada saat yang sama. Supaya keduanya sampai di titik C pada saat yang sama, maka kecepatan berjalan dari titik A harus, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini adalah ilustrasinya, yaitu S sama dengan V dikali T. A per sin A sama dengan B per sin B. B per A sama dengan sin B per sin A. B sama dengan VA dikali TA. A sama dengan VB dikali TB. Kita bagikan menjadi B per A VA dikali T per VB dikali T. Sin B per sin A sama dengan VA per VB. VA sama dengan sin B per sin A dikali VB. Sama dengan sin 30 derajat dibagi dengan sin 45 derajat. Lalu dikali VB. VA sama dengan 1 per 2 akar 2 dikali VB. Jadi VA-nya sama dengan 1 per 2 akar 2 VB. Masuk ke dalam latihan yang ke-6.
Seorang pegawai ingin menghemat pengeluaran, sehingga ia mencari rumah kontrakan yang dekat dengan tempat ia bekerja atau kantor seperti pada gambar di bawah ini. Untuk memperkirakan jarak dari rumah ke kantor, ia membuat sebuah garis lurus pada jalan sepanjang 1.500 meter. Kemudian ia mengukur sudut yang dibentuk garis tersebut dengan garis yang kira-kira menghubungkan titik-titik ujung garis kantor seperti pada gambar ini. Kita masuk ke dalam pembahasannya. Kita cari dulu jarak dari rumah ke kantor adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat menjadi 120 derajat. Kemudian 1500 dibagi dengan sin 45 sama dengan X per sin 120. 1500 per kita ini kan sin 45 adalah 1 per 2 akar 2 sama dengan X per sin 120 setengah akar 3. Kemudian kita kalikan silang, yaitu 1500 akar 3 per akar 2 sama dengan X. X sama dengan 1500 akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kemudian 1500 akar 3 per akar 2 dikali akar 6. Dan hasil akhirnya adalah 750 akar 6. Kemudian kita berilah tanda salah satu atau yang benar untuk mengetahui mana pernyataan berikut yang benar menurut soalnya tersebut. Soal yang pertama, jarak kantor ke arah sudut 60 derajat menggunakan aturan kosinus dengan sudut apit 15 derajat itu adalah pernyataannya adalah benar. Jarak rumah ke kantor menggunakan aturan kosinus dengan sudut apit 120 derajat, pernyataannya adalah salah. Jarak ke rumah ke kantor menggunakan aturan sinus adalah benar. Jarak rumah ke kantor lebih dekat dibanding garis lurus pada jalan sepanjang 1.500 meter, yaitu salah. Kita masuk ke soal kuis yang keempat, yaitu Ari dan Budi melihat puncak sebuah gedung dengan sudut elevasi masing-masing 60 dan 30. Posisi Ari di sebelah barat, ini Ari, dan Budi di sebelah timur gedung. Jika jarak posisi mereka 100 meter dan tinggi mereka sama-sama 170 cm, maka gedung tinggi tersebut adalah, kita coba yang ini, salah. Kita tentukan sketsa dalam gambar soal berikut seperti di bawah ini. Kita cari tan 60-nya dulu, yaitu T per X. Tan 60 akar 3 sama dengan T per X. Akar 3 kita misalin jadi X dan sama dengan T per akar 3. Kita dapetin persamaan 1. Kemudian kita mencari tan 30, yaitu T per 100 dikurangi X. 1 per akar 3 sama dengan T per 100 min X. Menjadi 100 dikurangi X sama dengan T per akar 3. Kita dapetin persamaan 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan 1 dengan persamaan 2, yaitu 100 dikurangi T per akar 3 sama dengan T akar 3, kita kaliin akar 3. Jadi 100 akar 3 dikurangi T sama dengan 3T. 100 akar 3 sama dengan 4T, kita bagi 4, yaitu menjadi 25 akar 2 sama dengan T. Maka T adalah 25 akar 3 ditambah 1,7 M. Kemudian kita masuk ke kuis yang kelima. Dockland adalah gedung perkantoran di LB dekat bekas terminal feri Inggris dan terminal kapal pesiar. Saat ini di Altona, Altstad di Hamburg, Van der Smiesenstraße. Bangunan 6 lantai ini memiliki penampang yang mencolok berupa jajar genjang dan menjorok atas air seperti haluan kapal. Teras atap seluas hampir 500 meter persegi menawarkan pemandangan indah ke arah pelabuhan Hamburg dan tepi utara LB. Berdasarkan artikel tersebut, jika dua sisi yang berdekatan pada permukaan samping gedung yang berbentuk jajar genjang bertemu pada sudut 30 derajat dan memiliki panjang 120 meter dan 50 meter, maka panjang diagonal terpanjang dari penampang jajar genjang tersebut adalah
pembahasannya kita gambar sketsanya terlebih dahulu seperti gambar di bawah ini. Berarti menjadi X kuadrat sama dengan 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurangi 2 dikali 120 dikali 50 cos 150. Derajat X2 sama dengan 14.400 ditambah 2.500 dikurangi 12.000 minus cos 30 derajat. X kuadrat sama dengan 16.900 dikurangi 12.000 minus akar 3 per 2. X kuadrat sama dengan 16.900 ditambah 6.000 akar 3. X kuadrat sama dengan 100 dikali 169 ditambah 60 akar 3. X sama dengan akar 100 dikali 169 ditambah 60 akar 3 menjadi 10 akar 169 ditambah 60 akar 3. Kemudian kita masuk ke kuis yang ke-6, yaitu sebuah kapal mulai bergerak. Sebuah kapal mulai bergerak dan pelabuhan A pada pukul 7 dengan arah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak pada pukul 12. Kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pukul 8 malam. Kecepatan rata-rata kapal 50 mil per jam. Jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A adalah, kita lihat ilustrasi gambarnya di samping. Untuk pembahasannya, jarak A ke B yaitu S sama dengan VT sama dengan 50 mil per jam dikali 4 jam dan mendapatkan 200 mil. Lalu jarak B ke C 50 mil per jam dikali 8 jam sama dengan 400 mil. Lalu kita cari panjang AC menggunakan aturan kosinus, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali BC dikali cos B. AC sama dengan 200 kuadrat ditambah 400 kuadrat dikurangi 2 dikali 200 dikali 400 cos 60 derajat sama dengan 40.000 ditambah 160.000 dikurangi 160.000 dikali 1 per 2 sama dengan 200.000 dikurangi 80.000. AC kuadrat sama dengan 120.000. AC sama dengan akar 120.000 dan didapatkan akar 140.000 akar 3. Baik, terima kasih atas perhatian pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.